Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam dari keluarga kami untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Biarkanlah kita memohon perkenanannya untuk boleh menikmati ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, memohon berkah-Mu untuk ibadah saat ini. Hati, pikiran, segenap keberadaan yang kami telah persiapkan untuk-Mu, biarkanlah Engkau memberkati. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami sungguh masyarakat hanya di dalam pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kami ingin bersama-sama keluarga kami menaikkan satu pujian yang akan mengarahkan kita pada konsentrasi untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Dari awal lagi kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Dalam satu kasih bersama bagimu dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai itu coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai itu coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya.
Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa dalam bersekutu dengan firman-Nya pada saat ini. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri dan kehidupan kami di hadapan-Mu. Mohon perkenan-Mu untuk Engkau berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa betapa keluarga adalah satu hal yang sangat penting bagi siapapun orangnya. Karena kita semua hadir lewat adanya keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan keluarga kita. Mari kita perhatikan keluarga kita. Banyak orang yang membuat nilai hidup, mencanangkan pandangan hidup, berlainan di antara satu dengan yang lainnya, keluarga satu dengan keluarga yang lainnya, memiliki variasi pandangan hidup atau nilai hidup. Dan itu suatu hal yang tidak salah. Karena pastilah meskipun orang memiliki kesalahan, orang memiliki noda, tetapi sesuatu yang baik, sesuatu yang dicita-citakan, pastilah sesuatu yang baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun nilai hidup, apapun pandangan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada saat ini, mari kita satukan terlebih dahulu pandangan kita, bahwa pandangan hidup, nilai hidup yang ditentukan masing-masing keluarga adalah nilai hidup yang baik, nilai hidup yang positif. Namun dalam perjalanan waktu, bagaimana seseorang atau keluarga itu mewujudkan pandangan hidup, mewujud nyatakan nilai hidup dalam keluarga, maka itu sangat dipengaruhi oleh kualitas hidup yang dibangun oleh pribadi lepas pribadi di dalam keluarga itu. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul keluarga yang berkualitas, sehingga boleh mewujud nyatakan nilai hidup, mewujud nyatakan pandangan hidup secara dinikmati dalam waktu yang relatif lama. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-5 ayat 32-33 dan juga Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ya.
Ulangan pasal yang kelima ayat 32, 33, pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sudah ketemu? Kita akan membaca bersama-sama. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, dengan keluarga yang berkualitas, yang bisa mewujud nyatakan nilai hidup, pandangan hidup. Banyak sekali aneka ragamnya. Yang penting rukun. Maka kerukunan yang diutamakan. Bagaimana membangun kerukunan? Yang penting kumpul. Itu yang ada dalam benak, angan, pandangan hidup. Kemudian ada juga yang penting, kamu harus berhasil. Yang penting juga kamu harus mandiri. Bervariasi pandangan-pandangan hidup itu. Itu adalah satu hal yang baik. Masih banyak lagi. Tetapi bagaimana mewujudkan sehingga keluarga itu rukun, sehingga keluarga itu tetap berkumpul, sehingga keluarga itu berhasil, sehingga mampu membuat anggota keluarga bisa hidup mandiri. Itu adalah satu hal yang baik, tetapi bagaimana mewujud nyatakan hal itu sehingga bisa menjadi yang real, nyata. Bukan hanya angan, bukan hanya konsep, bukan hanya pemikiran. Dan pada saat ini nas yang kita baca memberikan satu seri teladan, memberikan satu arahan bahwa bagaimana mewujudkan semuanya itu adalah keluarga itu harus menjadi keluarga
yang memiliki hidup berkualitas. Dan bagaimana hidup yang berkualitas menurut Ulangan pasal 5 ayat yang ke-32, 33 dan juga pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, apa yang ingin disampaikan melalui pesan Tuhan lewat hambanya Musa pada saat itu, yaitu manakala Musa memperingatkan orang-orang Israel setelah mereka dituntun melalui kepemimpinan Musa. Musa mau menyampaikan bahwasanya ingatlah, apa yang harus diingat, apa yang harus diperhatikan oleh orang-orang Israel. Yang disampaikan oleh Musa kepada mereka semua pada saat itu adalah bahwa ingatlah, perhatikanlah perintah Tuhan untuk dilakukan dengan setia dan utuh. Itu yang disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel, yang boleh memberikan satu inspirasi kepada kita sekalian pada saat ini, bahwasanya perintah Tuhan harus dilakukan dengan setia dan utuh. Tidak boleh ditawar, tidak boleh dikurangi perintah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam nats bacaan yang kita nikmati pada saat ini, akhiran lah itu merupakan satu perintah. Ingatlah, lakukanlah, haruslah. Ini yang harus disampaikan, ini yang harus diperhatikan, dan ini yang juga harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Suatu saat, istri saya mencoba untuk membuat pola baju. Semuanya sudah diukur dengan perhitungan-perhitungan yang pas. Harus diukur. Kemudian dipotong. Tempat atau garis potong itu tidak boleh lebih lebar ataukah lebih sempit. Harus tepat pada garis. Karena kalau tidak tepat pada garis, maka baju yang akan jadi nanti tidak sesuai seperti yang diharapkan. Harus tepat pada garis melalui perhitungan yang telah dilakukan. Harus tepat. Demikian juga manakala Bapak Ibu Saudara melihat, memperhatikan orang yang membuat bangunan rumah, kemudian si pemilik telah mengatakan, Pak, nanti batas-batasnya ini. Bapak harus membuat pondasinya seperti ini. Karena ini adalah batas-batas kami. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang tukang bangunan itu? Tukang bangunan itu harus mengikuti amanat, mengikuti perintah, mengikuti mandat yang disampaikan oleh pemilik rumah. Apa yang terjadi manakala fondasi itu mungkin melenceng?
ke dalam ataukah keluar, maka pemilik bangunan itu akan mengatakan, bongkar, betulkan kembali. Kalau masih melenceng, bongkar, betulkan kembali. Buat ulang lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian. Lebih daripada itu, apa yang dinamakan perintah, apa yang dinamakan amanat yang disampaikan bukan amanat manusia, tetapi amanat yang dari Tuhan lewat hambanya Musa pada saat itu kepada orang-orang Israel. Bahwa mereka harus memperhatikan, mereka harus melakukan. Ini adalah perintah. Dan perintah itu adalah ketetapan dan peraturan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketetapan dan peraturan di dalam bangsa dan negara kita, maka ada yang namanya ketetapan MPR, ada yang namanya ketetapan presiden. MPR atau ketetapan presiden ada. Apa yang sudah ditetapkan di sana harus dilakukan, harus dikerjakan. Tidak boleh itu hanya merupakan slogan, tidak boleh itu hanya merupakan satu angan saja, ide gagasan. Tidak, itu harus dilaksanakan, itu harus dilakukan. Dan bagaimana ketetapan atau keputusan itu harus dilaksanakan atau dilakukan adalah dengan setia. Dengan setia. Bagaimana kesetiaan itu ada? Kesetiaan itu adalah bukan karena merasa tertekan. Kesetiaan dilakukan bukan karena dia merasa terhimpit, terdesak atau apapun. Tidak. Tetapi kesetiaan bagaimanapun keadaan, dia tetap menunjukkan satu kesetiaan. Menunjukkan satu loyalitas. Tidak merasa tertekan. Tidak merasakan adanya satu tekanan. Tetapi dilakukan. Keputusan dan ketetapan Tuhan bagi orang-orang Israel. Apakah boleh ditawar? Karena banyak ketetapan, banyak keputusan yang Tuhan sampaikan supaya orang-orang Israel lakukan. Boleh ditawar? Tidak. Harus utuh. Oleh sebab itu pada bagian ini disebutkan, manakala Musa berbicara kepada orang-orang Israel supaya kehidupan orang-orang Israel adalah kehidupan keluarga yang berkualitas, maka mereka semuanya harus melakukan keputusan dan perintah Tuhan dengan setia dan utuh. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam hal Tuhan beritahukan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, ada semua di dalam kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manakala Bapak, Ibu, Saudara dan saya menghendaki hadirnya nilai dan pandangan hidup, dan kita boleh menikmati, kita merasakan, maka kita harus memiliki kehidupan keluarga yang berkualitas. Bagaimana kehidupan keluarga yang berkualitas adalah manakala kehidupan keluarga itu melakukan perintah Tuhan
dengan setia dan utuh. Bagaimana Bapak Ibu, Saudara dan saya dengan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan? Apakah kita mau dengan setia? Mau dengan utuh melakukannya? Karena itu adalah bagaimana keluarga itu adalah keluarga yang berkualitas. Bagian yang kedua adalah keluarga itu seumur hidup memahami, mengerti, melakukan perintah Tuhan. Dikatakan dalam nats yang kita baca bahwa engkau dan anak cucumu. Disampaikan demikian bahwa orang yang melakukan perintah Tuhan bukan pada satu level generasi saja, bukan pada generasi tertentu saja, bukan. Tetapi dikatakan di sana bahwa engkau, anakmu, dan cucumu. Disampaikan demikian bahwa engkau, anakmu, dan cucumu. Dengan kata lain di sana disampaikan bahwa keluarga yang berkualitas adalah di mana keluarga yang di dalam seumur hidupnya mau menyampaikan perintah ketetapan Tuhan kepada anaknya dan kepada cucunya. Ini yang harus terjadi. Ini yang harus dilakukan. Tidak hanya menyampaikan saja, tetapi juga melakukannya menjadi satu teladan yang hidup bagi anaknya dan cucunya. Jadi bukan pada satu generasi tertentu saja orang melakukan perintah Tuhan. Bukan pada generasi tertentu saja keluarga itu melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan. Bukan. Tetapi kamu, anakmu, dan cucumu. Kamu, anakmu, dan cucumu. Kamu, anakmu, dan cucumu. Kamu, anakmu, dan cucumu. Itu harus mendengar, memperhatikan, dan melakukan keputusan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus ada. Ini yang harus dimengerti, ini yang harus dipahami. Kemudian, apa dasarnya keluarga itu melakukan ketetapan Tuhan dengan setia dan dengan utuh? Adalah bukan karena kenikmatan dunia, bukan karena apa yang akan kita dapat, bukan karena apa yang akan kita rasakan, bukan. Tetapi pada bagian ini keluarga itu harus menyadari bahwa hanya karena Tuhan. Musa menyampaikan itu kepada orang-orang Israel, bahwa karena Tuhan, pengertian, pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang melakukan perintah dan keputusan Tuhan adalah karena Tuhan. Orang Israel diingatkan kembali kepada Musa, diingatkan kembali kepada kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dilakukan pada waktu-waktu yang lalu. Itu ada karena Tuhan, itu ada karena Tuhan, itu adalah karena Tuhan. Tuhan itu Esa yang menolong kamu sekalian, yang memimpin kamu sekalian. Oleh sebab itu, kamu harus mengerti, kamu harus hayati, kamu harus lakukan segala titah dan kehendaknya. Dengan apa? Segenap hati. Dengan apa?
segenap jiwa pemikiran. Dengan apa? Segenap kekuatan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang akan mewujud menyatakan nilai hidup yang baik. Pandangan hidup yang baik. Yang tidak hanya sekedar aman saja. Segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu yang disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel pada saat itu. Bagaimana cara mengajarkannya? Cara mengajarkannya adalah, apakah kamu dalam keadaan duduk? Kamu dalam keadaan berdiri? Kamu dalam keadaan berbaring? Bepergian dimanapun kamu berada, ada kesempatan bersama-sama dengan keluargamu, sampaikan saja bahwa Tuhan itu Esa, yang telah menolong kita, yang telah memimpin kita, yang adalah segala-galanya bagi kita. Dengan kata lain, jangan beri kesempatan ingat-ingatan yang lain mencengkeram dalam otak pemikiran dan kehidupan kita. Hanya satu hal yang ingat, harus terus diingat, harus terus dipahami, dihayati, dan dilakukan perintah-perintahnya adalah Tuhan. Bahkan di ambang pintu, manakala seorang keluar, tuliskanlah. Manakala keluar pintu gerbang, ada tulisan di sana juga. Ataupun di pergelangan tangan, tanda-tanda yang luar biasa, bahwasanya harus dipahami, harus dimengerti. Hanya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Orang-orang Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah bagaimana keluarga itu adalah keluarga yang berkualitas. Manakala dalam segenap kehidupannya, apapun permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup, Tuhan yang kita ingat, Tuhan yang kita ingat, Tuhan yang kita ingat, Tuhan yang kita ingat. Bukan permasalahan, bukan persoalan, bukan tantangan hidup, tetapi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat, membaca nats yang kita tadi baca, adalah haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apa yang diulang-ulang itu adalah bahwa Tuhan itu Esa. Perhatikan berbagai macam ketentuan dan perintahnya. Dan di sana disebutkan, duduk di rumahmu, sedang dalam perjalanan, berbaring, bangun. Ikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang pada dai, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumah dan pintu gerbangmu. Dengan kata lain adalah, jangan beri kesempatan hati dan pemikiran kita, kehidupan kita, memikirkan hal yang lain, kecuali hanya memikirkan Tuhan itu Esa, Tuhan yang telah menolong kita semuanya. Ini yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan. Tidak hanya pada kita, anak, cucu kita sampaikan. Tidak hanya pada kita, anak, cucu, kita, anak, cucu, kita, anak, cucu. Harus disampaikan berulang-ulang. Jangan beri kesempatan untuk kita mengingat hal yang lain, melebihi pengertian, pemahaman, penghayatan kita akan Tuhan. Amin. Seperti orang yang jatuh cinta
seperti orang yang sedang dimabuk asmara. Apa yang dipikirkan? Apa yang dirancang-rencanakan? Aku mencintai dia. Kapan aku ketemu? Apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan aku kerjakan? Semuanya. Kekuatan pemikiran, perhatian dicurahkan ke saya. Lebih daripada itu. Seseorang menunjukkan pemikirannya kepada pacar, kepada orang-orang kekasih. Seseorang harus memikirkan lebih banyak, lebih besar tentang Tuhan yang telah memimpin menaungi kehidupan kita, menebus kita, memperbaharui, meneguhkan, menguatkan kita. Itu yang harus ada. Yang pertama tadi, keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dengan setia, utuh melakukan ketetapan perintah Tuhan. Yang kedua, keluarga yang berkualitas itu ditunjukkan pada keberlangsungan. Tidak hanya pada satu generasi saja, tetapi seumur hidup, menyampaikan berulang-ulang Tuhan itu esa. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin kepada anak cucu kita. Kemudian hal yang ketiga yang saya sampaikan kepada kita sekalian melalui firman Tuhan ini, bahwa apa yang didapat di dalam kehidupan yang berkualitas itu adalah kehidupan yang hidup, kehidupan yang baik keadaanmu, lanjut umurmu, dan sangat banyak kamu. Apa yang disampaikan melalui nats ini dalam bacaan yang kita baca pada saat ini adalah berkaitan dengan janji Tuhan. Orang atau keluarga yang memiliki kualitas hidup, yang menunjukkan kualitas hidup, adalah keluarga yang berhak menikmati penggenapan janji Tuhan. Hidup yang bukan hidup-hidupan, keadaan baik, lanjut umur. Ini yang dicita-citakan, yang diharapkan, dirindukan, diimpikan oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, manakala nilai hidup dan pandangan hidup kita mau menjadi satu kenyataan, menjadi realitas, maka itu jangan hanya sekedar impian atau angan, tetapi harus diraih dengan menunjukkan hidup yang berkualitas adalah hidup yang melakukan perintah Tuhan dengan setia, dengan utuh. Kemudian seumur hidup kita akan menyampaikan kepada generasi-generasi yang ada di bawah kita berulang-ulang dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, bahwa Tuhan esa yang memimpin dan memberkati kita. Saya yakin dan percaya kalau kita mencoba untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, manakala kita mencoba untuk mendedikasikan hidup kita adalah hidup yang berkualitas, yakin dan percaya firman Tuhan iya dan amin, kita akan menikmati penggenapan janji
yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya dan berharap kepadanya. Amin. Berikan perhatian kepada keluarga kita masing-masing, sehingga kehidupan keluarga kita ada kehidupan keluarga yang berkualitas. Berdoa bersama, membaca Alkitab, merenungkan bersama-sama, berdoa, membuat mezbah bersama-sama, sehingga kehidupan yang saling mengingatkan di antara satu dan yang lainnya boleh selalu terjadi di antara satu dengan yang lainnya. Amin. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, pada saat ini sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu, di mana kami mendedikasikan hidup kami sebagai kehidupan keluarga yang berkualitas. Tolong pimpin kami untuk takut dan taat akan Engkau senantiasa. Apapun permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup kami mau pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau menolong. Tuhan, Engkau memberkati. Kerinduan kami untuk semakin dekat kepada-Mu. Tolonglah ya Tuhan, pernawan kasih-Mu nyata atas kami. Keluarga lepas keluarga, apapun yang mereka hadapi di dalam setiap persoalan, permasalahan, dan tantangan hidup, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang membangun keluarga lepas keluarga. Dan biarkanlah ya Tuhan, keluarga yang kami miliki ada keluarga yang mempermuliakan nama-Mu, yang selalu ingin menunjukkan kehidupan keluarga yang berkualitas. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Berkati kami yang ada di sini, rekan-rekan kami yang menikmati siaran pemberitaan firman ini. Engkau berkati mereka, Engkau menjamah melawat mereka. Apapun yang mereka sampaikan kepadamu, Tuhan, Engkau datang menolong, bersegera mengangkat setiap bahtera keluarga di mana Engkau yang menjadi nakodanya. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Berkati yang bergumul untuk kesehatan, berkati yang bergumul untuk keharmonisan hubungan, berkati mereka yang bergumul untuk perekonomian. Kami sungguh memasrahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkah-Mu nyata atas kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami akan undur diri dari hadapan-Mu. Biarkanlah segala berkah campur tangan-Mu, segenap pimpinan penyertaan-Mu, kami rindu nanti harapkan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah telah usai, dan biarkanlah segala berkah, anugerah, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga
Kiranya turun nyata atas kita sekalian melalui kasih Yesus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menarik segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.